Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan KFF TV. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, karena ini adalah gudangnya cerita horor misteri. Mau tahu keseruannya jangan di skip, ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Pak Hakim, Aku Bukan Pembunuh, Part 6. Setelah melakukan pertolongan pertama dan menunggu sudah cukup lama, Raisya belum juga sadarkan diri. Kecemasan dan kekhawatiran mulai terlihat jelas di rona wajah Indra. Jika terjadi sesuatu yang serius pada Raisya, ia tidak akan memaafkan wali kelas yang telah memberi hukuman itu. Mas Indra, bagaimana keadaan Raisya? Tanya Luna yang baru saja datang karena diberitahukan oleh Indra sebelumnya. Dia belum sadarkan diri, jawab Indra. Kalau begitu kita bawa saja Raisya ke rumah sakit, Mas, ujar Luna. Sangat terlihat ekspresi kekhawatiran di wajahnya. Tiba-tiba keduanya seolah melihat ada pergerakan dari Raisya. Alhamdulillah, nak, kamu sudah siuman, ucap Indra. Kenapa aku berada di sini, Pak Indra? Tanya Raisya pada Indra. Loh, Tante Luna, kok Tante ada di sini juga? Timpal Raisya lagi, sembari bangkit dari tempat pembaringan. Luna mendekati Raisya yang saat ini telah duduk di atas pembaringan pasien yang telah dipersiapkan oleh pihak UKS. Tadi Om Indra telpon Tante, katanya kamu pingsan di lapangan sekolah dan belum sadarkan diri. Makanya Tante langsung ke sini, ujar Luna sembari membelai lembut rambut panjang Raisya. Terima kasih, Tante Luna dan Pak Indra, ucap Raisya pada keduanya. Sementara itu di sisi lain, warga dihebohkan oleh seorang perempuan muda yang tengah berdiri di atas jembatan. Orang-orang mengira ia mengalami depresi berat, sehingga ingin melakukan bunuh diri. Berbagai peringatan dan pendekatan dilakukan oleh warga untuk menyadarkannya, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sim, lu mau kemana? Tanya Marzan yang melihat Kosim tengah berjalan dengan langkah cepat yang terbilang buru-buru. Zan, ayo kita ke sungai, kabarnya ada seorang perempuan muda yang ingin bunuh diri, dengan cara melompat dari atas ketinggian jembatan. Ujar Kosim pada Marzan. Wah, seru dong, kita bisa dapat job tambahan sebagai penggali kuburan. Jawab Marzan. Buset, gila bener nih anak. Orang mau bunuh diri malah dibilang seru dan dapat job. Kenapa enggak sekalian aja lu yang meninggal? Gue akan gali kuburan gratis buat lu. Hardik Kosim geram. Ili, lu gitu amat Sim. Gue kan bercandaan doang, ujar Marzan. Udah, ayo kita segera ke sana, entar keburu tutup usia tuh orang. Kedua sahabat yang juga seprofesi sebagai penjaga makam, buru-buru pergi ke lokasi, yang katanya, di sana ada orang ingin melakukan perbuatan terkutuk itu. Saat sampai di lokasi jembatan, Marzan mengernyitkan dahi, tatkala melihat seorang perempuan yang ingin melakukan tindakan nekat itu. Wajah yang sangat familiar, ia mencoba mengingat-ingatnya. Sim, tunggu deh, kayaknya gue pernah lihat tuh orang, ujar Marzan pada Kosim.
Qasim pun juga memperhatikan dengan seksama, dan ikut mengingat-ingat sosok perempuan itu. Astagfirullah, itu kan Iem, asisten rumah tangganya almarhum Ibu Arumi, ujar Qasim pada Marsan. Iya, gue baru ingat. Ayo, kita selamatkan dia, hardik Marsan di tengah kepanikan itu. Qasim dan Marsan bergegas menyambangi Iem. Mereka tidak henti-hentinya memperingati agar ia tidak nekat melakukan hal itu. Namun Iem seolah tidak menghiraukan keduanya. Jurang itu sangat terjal, ditambah lagi dasar sungai yang berbatuan. Sudah bisa dipastikan, barang siapa yang melompat ke bawah sana, hanya akan tinggal nama. Iem, kamu jangan nekat. Sebesar apapun masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ujar Qasim memperingati Iem. Iya, Iem, jika kamu ingin cari suami aku mau kos sama kamu, ucap Marsan. Lu gila? Iya. Dalam situasi genting seperti ini, masih sempat-sempatnya merayu, dasar aneh. Hardik Qasim kesal melihat perangai Marsan. Namun, nahas, Iem tidak menghiraukan apapun lagi. Wanita malang itu melompat dari atas ketinggian jembatan. Kepalanya pecah terhempas batu karang. Sementara di sisi lain, Praang, secara tidak sengaja Retno menyenggol gelas dan pecah. Iem, ucap Retno dalam hati. Asteris. Secara bersamaan pula, Raisya yang tengah dalam perjalanan pulang diantar oleh Indra dan Luna. Terpaksa terhenti karena jalanan macet. Kerumunan warga di atas jembatan memaksa Indra menghentikan laju mobilnya. Indra keluar dari mobil, dan secara tidak sengaja ia mendengar percakapan warga yang ada di sana. Kasihan wanita itu, ia harus meregang nyawa dengan cara seperti itu, ujar salah satu warga itu kepada temannya. Iya, ini kejadian yang kedua kalinya di jembatan itu, jawab seorangnya lagi. Begitulah percakapan mereka yang terdengar oleh Indra. Karena penasaran, ia pun akhirnya bertanya. Maaf Pak, kalau boleh tahu, apa yang sedang terjadi di depan sana? Tanya Indra pada kedua warga tersebut. Ada wanita tidak dikenal terjun dari atas jembatan, kepalanya pecah, dan perempuan itu meninggal di tempat, jawab salah seorang warga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Indra. Kemudian ia pergi ke mobil untuk berpamitan pada Luna dan Raisya untuk menjenguk korban bunuh diri tersebut. Pihak kepolisian dan beserta mobil ambulans telah tiba di lokasi. Eksekusi berjalan cukup rumit, selain curam dan terjal, medan bebatuan, juga licin, karena tebing basah akibat hujan tadi malam. Pihak tim SAR dibantu penduduk setempat, walau memakan waktu yang cukup lama, akhirnya mayat korban bisa dinaikkan. Saat mayat hendak dimasukkan ke dalam ambulans, secara tidak sengaja Raisya melihat sebuah gelang yang sangat familiar di tangan korban. Tanpa sepengetahuan Luna ia keluar menerobos keramaian. Luna yang baru menyadari bahwa Raisya telah keluar dari mobil, ikut menyusul. Pak, maaf bolehkah aku melihat mayat korban? Pinta Raisya pada pihak kepolisian dan tim SAR. Karena masih terbilang anak di bawah umur, Raisya tidak diperbolehkan. Beruntung Marsan dan Qasim melihatnya, mereka pun menceritakan pada Raisya bahwa korban bunuh diri itu adalah Iem. Terasa disambar petir di siang hari,
Raisya menerobos dengan brutal menghampiri mayat Iem. Melihat bahwa anak itu mengenali sang korban, pihak kepolisian akhirnya memberikan izin untuk Raisya berjumpa dengan Iem yang terakhir kalinya. Mayat Iem memang sudah tidak bisa dikenali. Kondisi kepala yang pecah ditambah darah yang melumuri wajah sulit untuk dikenal. Raisya menangis sejadi-jadinya, berteriak histeris sambil memeluk tubuh Iem. Malang betul nasib anak ini, semua orang yang ia kasih, satu persatu meninggalkannya. Indra, Luna, Marzan dan Kosim yang tahu betul kemalangan Raisya, ikut menitikkan air mata. Ini adalah yang kedua kalinya bocah 11 tahun itu dipaksa oleh takdir untuk mengikhlaskan kepergian orang-orang yang ia cintai. Indra dan Luna mengaku sebagai saudara korban, meminta agar jasad Iem mereka bawa untuk dikebumikan dengan layak. Suara sirine mobil ambulans menambah kepiluan hati Raisya di sepanjang perjalanan. Sore itu juga mayat Iem dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat. Namun ada yang aneh, saat Marzan dan Kosim melakukan penggalian kuburan, sampai proses pemakaman selesai, sepanjang itu pula burung-burung gagak hitam bertebaran di lokasi pemakaman. Bahkan seekor darinya bertengger di atas batu nisan Iem. Walau beberapa kali diusir burung itu tetap saja kembali lagi dan lagi.